Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari Facebook dari tulisannya Enrico Hendayana. Sebuah kisah yang berjudul Tetanggaku Hantu. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kita sampai, ucap ibu. Ternyata tidak cukup hanya memasuki rumah ini untuk menyelamatkan mereka. Tidak cukup hanya bertemu makhluk mengerikan itu dan arwah penasaran yang ternyata keluargaku. Sekarang aku akan memasuki alam mereka, menyeberang ke tempat yang tidak seharusnya manusia seberangi. Melalui sumur tua yang ada di hadapanku kini, sumur tua di belakang rumah. Ini tempatnya. Aku mengamati sumur tua yang sudah dirambati tanaman liar dan ditumbuhi lumut. Ibu mengangguk. Ini gerbang gaib terdekat di sini, jawabnya dari belakangku. Gerbang gaib terdekat? Tidak hanya di sini, banyak gerbang gaib lainnya yang tersebar di alam manusia, jelas ibu. Banyak ya? Apa mungkin itu juga yang terdapat di Padang 12? Tanyaku menyinggung suatu daerah di Ketapang yang memiliki mitos tentang kota gaib. Bahkan kabarnya penyanyi dangdut Rhoma Irama pernah diundang menyanyi ke daerah tersebut dan dia berkata kotanya sangat megah, penduduknya semua berkecukupan. Ibu tersenyum. Dulu ibu pun tidak percaya akan cerita tersebut, tapi sepertinya bukan hanya di sana. Ada juga di daerah Batu Layang, Siantan, dan mitos Kampung Bunian di Sambas. Aku pun tidak ingin mempercayainya, tetapi semua kegilaan yang kualami ini membuatku tidak dapat menyangkal lagi. Masuklah, ucap ibu kemudian. Kembali aku menatap jauh ke dalam sumur yang gelap dan berbau tidak sedap. Kamu takut? Jujur memang itu yang sedang kurasakan kini. Melihat beberapa arwah tidak membuatku berubah menjadi pemberani seketika. Tetapi tidak ada cara lain untuk menyelamatkan ayah dan Jupri. Kula nafas yang terasa berat. Tidak ada jalan lain kan? Ibu hanya diam menatapku, tetapi aku yakin ada rasa khawatir terselip di balik tatapannya itu. Baiklah, Randy, pergi dulu, Bu. Tunggu, seru ibu menahanku. Ada hal yang perlu kamu ingat selama berada di sana. Dahiku mengkerut. Apa? Jangan menatap mata mereka. Jangan pernah berteriak semengerikan apapun sosok yang kamu lihat. Pesan ibu terdengar sederhana, tetapi sepertinya tidak akan sederhana itu melakukannya. Akan Randy coba, Bu. Jawabku lantas tersenyum. Diikuti senyuman di wajahnya. Senyum yang mampu menghilangkan segala kecanggungan yang kurasakan sebelumnya. Senyum yang menyadarkanku bahwa dia tetap ibuku meski sudah berbeda alam. Kembalilah secepatnya anakku. Pesan terakhir ibu lantas memelukku. Entah kenapa pelukan terasa hangat. Walau sosok sesungguhnya begitu dingin seperti balok es. Baik, Bu. Tanpa pikir panjang lagi aku segera melompat masuk ke dalam sumur. Siap dengan segala kemungkinan yang terjadi. Bahkan siap untuk tidak kembali lagi. Bio, air. Sumur ini masih ada air. Apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa berenang. Aku pikir akan langsung masuk alam mereka begitu meloncat ke dalamnya. Kakiku menendang-nendang di dalam air, mencari dasar yang tidak aku temui. Tangan mengepak-ngepak mencoba mencari sesuatu di atas, tetapi lagi-lagi tidak aku temui. Air memaksa masuk ke dalam mulut dan hidung. Rasa sesak perlahan merambat di dada. Apa memang seperti ini agar aku bisa masuk ke alam lain? Mati. Kali ini aku akan mati. Aku terbatuk-batuk, nafasku tersegal. Air. Banyak air yang kumuntahkan dari mulut, entah berapa liter. Tetapi rasanya seperti memuntahkan segalon air. Di mana ini? Aku berhasil menyeberang atau sudah mati? Kulebarkan mata untuk menatap ke sekitar tempatku berada ini. Masih di tempat yang sama sebelum aku masuk tadi. Aku duduk bersandar di dinding sumur yang sama, menatap ke arah belakang rumah yang juga sama. Sepertinya aku memang gagal menyeberang.
Tapi tunggu, itu apa seperti yang kupikirkan? Sesuatu berkilau di atas rumput tidak jauh dari tempatku berada. Aku bangkit dan berjalan mendekatinya. Ini sepertinya aku berhasil menyeberang dan mereka benar ada di sini. Tetapi kenapa seperti tidak berbeda dengan alam manusia? Aku memperhatikan kacamata Jupri lebih seksama. Ternyata kau di sini. Tunggu aku sebentar lagi. Suara tawa tiba-tiba terdengar jauh di belakangku, dari arah pepohonan yang memang masih rindang di belakang komplek perumahan ini. Aku tidak dapat membayangkan makhluk seperti apa yang tertawa, tetapi suara wanita, kuntilanak. Tawanya terdengar semakin nyaring kini, bukan hanya dari satu makhluk saja, tetapi perlahan aku memutar kepala ke arah pepohonan di belakangku. Tetapi suara tawa itu menghilang entah kemana, tidak ada apapun di hadapanku. Namun, seketika bulu kuduku meremang saat menyadari sosok-sosok yang tersamar oleh dahan-dahan pohon itu. Benar dugaanku, makhluk itu bukan hanya satu. Ada kurang lebih belasan makhluk berambut panjang, bergaun putih lusuh dengan wajah hancur, menatapku dengan matanya yang merah menyala. Mereka tertawa serempak memekakan gendang telingaku. Kenapa banyak sekali? Refleks aku berlari ke arah pintu belakang rumah secepat mungkin, berharap dapat menghindari mereka dengan masuk ke dalamnya. Namun, apa yang aku temui di balik pintu lebih mengerikan daripada kuntilanak di luar sana. Seandainya aku tidak ingat pesan ibu, tidak kuasa aku menahan teriakanku. Bukan hanya satu jenis makhluk, beragam jenis makhluk yang pernah manusia ketahui ada di sini, dan kini mereka semua tengah menatap ke arahku. Tersesat nak? Tanya salah satu dari mereka kepadaku. Makhluk dengan sosok kakek-kakek yang sudah sangat renta. Jangan menatap mata mereka. Mereka, jangan berteriak. Pesan ibu yang harus kupatuhi. Kamu bisu atau lidahmu kelu? Tawa yang aneh keluar dari mulutnya yang berbau busuk. Apa yang harus aku lakukan? Aku harus menghindar kemana? Mencari mereka di mana? Sial, aku lupa bertanya kepada ibu di mana ayah dan Jupri berada. Atau kamu teman mereka? Tanyanya lagi yang kali ini berhasil mengusikku. Aku yang menghindari menatap matanya mau tidak mau menunduk, membuatku tidak bisa menghindar dari melihat kaki yang penuh koreng, dengan nanah yang meleleh di mana-mana. Dadaku sesak karena isi perut naik ke atas, ingin keluar karena melihat dan mencium bau kakinya yang luar biasa. Beruntung masih dapat kutahan. Kini terlihat banyak kaki makhluk-makhluk lain mendekat ke arahku. Bukan hanya si kakek, aku seperti sedang menjadi tontonan berpasang-pasang mata makhluk-makhluk mengerikan. Kau ingin tahu di mana mereka? Tawa sosok si kakek pecah. Aku sangat ingin tahu, tetapi aku tidak bisa percaya begitu saja dengan makhluk seperti mereka. Terlihat tangan kanannya yang sama busuknya dengan wajahnya diangkat dan menunjuk ke arahku. Keringat mengucur begitu saja di keningku meski udara di tempat ini dingin hingga menusuk tulang. Apa maumu? Ucapku pada akhirnya dengan terbata. Dia tertawa terbahak-bahak. Akhirnya kau bicara nak. Apa maumu? Tanyaku lagi mengabaikan ucapannya. Tatap mataku dan aku akan menuntunmu ke tempat di mana mereka berada. Hanya menatap mata, tetapi ibu melarangnya. Pasti ada alasan kuat di balik larangan itu. Namun posisiku sekarang terjepit. Aku tidak punya banyak pilihan. Haruskah aku melakukannya? Temanmu yang bertubuh gemuk, dia hampir mati. Cepatlah buat keputusan. Mataku membelalak mendengarnya. Jupri. Tanpa sadar kepalaku terangkat, memandangnya dari kaki, badan, hingga ke wajahnya. Di mana mereka? Tanyaku sambil menatap matanya. Kau bodoh. Kali ini bukan hanya sosok si kakek, semua makhluk yang ada di sekitarku tertawa bersamaan. Tawa yang mampu menggetarkan tubuh dan nyaliku. Tawa yang terdengar seperti paduan suara kematian. Kenapa mereka segembira itu? Apa karena aku menatap matanya? Ya, bodohnya aku melanggar larangan itu. Aku menatap matanya, apa yang akan terjadi padaku? Aku bebas. Teriak sosok si kakek lantas menempelkan keningnya yang juga penuh nanah ke keningku tiba-tiba. Apa yang kau lakukan? Tanyaku tergagap. Panas. Aku merasakan panas saat keningnya menempel. Lalu perlahan kepalanya seperti menembus masuk ke dalam kepalaku. Apa yang dia lakukan? Tubuhmu sekarang milikku. Tawa mereka yang terngiang di kepalaku sebelum aku kembali hilang kesadaran. Masuk ke dalam kotak, pinta Bang Randa panik. Kami berhasil lari dari anak buah penjahat yang mengejar.
tetapi tidak bisa pergi keluar rumah begitu saja. Sembunyi jalan terbaik, tetapi kotak kayu itu hanya cukup untuk satu orang saja dan Bang Randa memintaku untuk masuk ke dalamnya. "Abang gimana?" tanyaku sambil menangis. "Abang cari tempat lain, nanti kalau sudah tenang, abang jemput kamu di sini ya." "Tapi cepatlah masuk, mereka pasti sedang menuju ke sini." Aku membatu, tidak ingin berpisah dengan Bang Randa, satu-satunya keluarga yang tersisa. Aku takut sendirian. "Abang mohon, masuk ke dalam kotak itu, Dek. Abang gak mau pengorbanan ayah dan ibu sia-sia." Dia mengusap air mata di wajahnya. "Setidaknya kamu tetap hidup. Abang mohon." Dia memelukku. "Masuklah," serunya lantas melepas pelukan. Dengan berat hati aku melangkah menuju kotak kayu, masuk ke dalamnya sambil terisak. "Abang pasti kembali. Cepat kembali." Dia tersenyum lantas menutup kotak dan menguncinya. Sejak saat itu aku menunggunya kembali, tetapi dia tidak kunjung menampakkan wajahnya. Entah berapa jam aku di dalam kotak itu, aku tidak tahu pasti. Hingga akhirnya ada seseorang yang membuka paksa kotak. Seorang polisi, bukan Bang Randa. Benar, dia seorang polisi yang kemudian mengadopsiku menjadi anaknya. Kini ku tahu alasan kenapa Bang Randa tidak kembali untuk menepati janjinya. Tetapi masih belum tahu bagaimana hidupnya berakhir hingga ikut terjebak di rumah ini. Kenangan itu kembali seutuhnya. Ingatanku yang selama ini tertutup telah terbuka. Apa karena arwah itu merasukiku? Tetapi siapa dia? Apa salah satu korban rumah ini juga? Bagaimana ini? Siapa yang akan menyelamatkanku lagi? Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan aku merasa menjadi jiwa tanpa raga, melayang dalam kegelapan tanpa batas. Sial, di mana dia? Suara siapa itu? Aku tidak bisa melihat, tetapi bisa mendengar. Kau bodoh, Den. Bisa-bisanya dia lolos dari hadanganmu. Bodoh. Dia menendang burungku. Coba kau yang merasakannya. Mereka, para penjahat yang mengejar kami. Apa mereka juga telah menjadi arwah penasaran di rumah ini? Tetapi kenapa mereka tidak ikut membantu bosnya dari awal? Jadi bagaimana ini, Den? Bagaimana jika dia melapor ke polisi? Adiknya juga ada di mana? Diam, Benny. Kau tidak banyak membantu. Permisi, apa saya akan terlibat jika kalian sampai ditangkap? Tanya suara yang tidak asing di telingaku. Seperti baru-baru ini aku mendengarnya. Tunggu, suara arwah kakek-kakek tua yang merasukiku. Tentu saja, Pak Tua. Kau yang membantu kami untuk masuk ke rumah majikanmu dengan mudah demi uang yang dijanjikan bos Johan. Masih bertanya seperti itu. Majikan? Apa dia Pak Rahman, pengurus kebun rumah kami? Apa yang harus saya lakukan? Cari anak-anak itu dan bunuh mereka. Bunuh? Apa ucapanku kurang jelas, ha? Tenang, Den. Kita butuh bantuannya agar cepat menemukan mereka. Cepat temukan mereka. Sisanya serahkan pada kami. Baik, saya akan mencari mereka. Apa ini? Tidak mungkin ini peristiwa yang tengah terjadi sekarang. Apa mungkin ini kenangannya sebelum mati? Tetapi kenapa aku tidak bisa melihatnya, hanya mendengar? Randa, Randy, di mana kalian? Ini Pak Rahman. Kalian aman sekarang. Keluarlah. Aman? Apa benar mereka ini manusia? Dan betapa teganya Pak Rahman padahal ayah dan ibu memperlakukannya dengan baik. Apa uang benar-benar bisa membutakan hati sedemikian rupanya? Bagaimana caranya keluar? Aku muak tubuhku dirasuki oleh arwahnya. Tolong, keluarkan aku. Pak Rahman, apa benar semuanya sudah aman? Bang Randa, dia percaya ucapan Pak Rahman dan memilih keluar dari persembunyian. Kami masih kecil saat itu. Tentu saja ucapan dari orang yang kami kenal mudah untuk dipercaya. Randa, tentu saja sudah aman. Di mana Randy? Bang Randa tidak menjawab pertanyaannya. Apa benar sudah aman? Tanya Bang Randa lagi terdengar penuh harap. Tentu saja. Kalau begitu, tolong telepon polisi dulu, Pak. Telepon rumah sakit juga. Mungkin ibu masih bisa ditolong. Tangisnya kembali pecah usai menyebut kata ibu. Dia tidak menyebut ayah. Mungkin Bang Randa sudah paham bahwa ayah tidak dapat tertolong lagi. Baik. Tapi kamu ikut bapak dulu. Takutnya nanti mereka kembali. Ucap Pak Rahman meyakinkan. Bang Randa tidak menjawab. Tetapi sepertinya dia menyetujui ajakan tukang kebun kami itu. Kenapa kembali ke dalam rumah, Pak? Telepon ada di dalam kan? Tapi... Suara tawa pecah kemudian. Tawa dari Benny dan Aden. Terima kasih Pak Rahman.
ternyata kau dapat diandalkan juga. Terdengar ucapan dari Benny. Pak Rahman, kenapa Pak? Kenapa? Apa Randa pernah buat salah sama Pak Rahman? Tanya Bang Randa. Terdengar kepanikan dari suaranya. Apa saya boleh pergi sekarang? Tanyanya tanpa memperdulikan pertanyaan Bang Randa. Lepaskan saya. Pegang dia dengan benar kali ini, Den, perintah Benny. Bapak mau kemana? Saya tidak mau melihatnya dibunuh. Tawa mereka kembali pecah. Kami ucapkan terima kasih atas bantuannya, tetapi sepertinya Bapak juga tidak bisa pergi hidup-hidup. Apa? Bapak juga harus mati di sini. Tidak, saya mohon jangan. Saya tidak akan meminta uang bagian. Ambil semuanya untuk kalian. Terdengar kepanikan luar biasa dari Pak Rahman. Dari awal kami memang tidak berniat memberimu bagian. Itu hanya tipuan agar kau mau membantu. Ucap Aden lantas tertawa. Kalian serius? Tentu. Kalian penipu, teriak Pak Rahman. Lantas kau mau apa Pak Tua? Aden tertawa usai berkata. Aku tidak tahu jika Bapak pengkhianat. Benny menegaskan kesalahan Pak Rahman. Keduanya lantas tertawa. Bang Randa yang sudah hampir lolos dari mereka kembali berada di ujung tanduk karena dia sialan. Mereka benar, dia pengkhianat. Bunuh anak itu, perintah Benny kepada Aden. Tolong. Entah apa yang dia lakukan, tetapi terdengar Bang Randa terbatuk-batuk. Aku turut merasakan sakit dan kengerian yang dialami Bang Randa. Aku tahu ini hanya kenangan, tetapi aku berharap bisa menolongnya sekarang. Hanya saja itu mustahil. Yang dapat kulakukan hanya mendengar suara mimpi buruk. Maafkan Randy Bang, maafkan tidak bisa membantu. Tolong, teriak Pak Rahman sekuat-kuatnya. Sialan, mati kau. Tolong. Liris si pengkhianat. Sepertinya dia ditusuk oleh Benny bertubi-tubi. Terdengar dari suara pisau menembus daging di tubuh Pak Rahman berulang-ulang. Apa yang kau lakukan, Den? Kenapa anak itu belum mati? Tanya Benny usai membunuh Pak Rahman. Aku ingin membunuhnya perlahan. Kau benar-benar gila. Terserah, tapi jangan terlalu lama. Kita ada kerjaan yang harus segera diselesaikan sebelum polisi datang. Aku paham, jawab Aden. Tolong. Kau ingin muntah, tetapi tidak bisa. Berarti kematian sebentar lagi akan menjemputmu. Terbayang wajah bengisnya saat dia berkata. Randy, tolong, ucap Bang Randa lirih. Maafkan Randy Bang, Randy tidak bisa melakukan apa-apa. Tak lama tidak terdengar lagi suara Bang Randa. Yang terdengar malah suara tawa terbahak-bahak Aden. Apa Bang Randa sudah tewas? Dia tewas dicekik dengan perlahan. Kenapa? Dia masih kecil. Kenapa mereka sekejam itu? Bang Randa tewas dengan rasa sakit yang teramat. Kenapa? Teriakku sekuat tenaga lantas memuntahkan isi perut. Kenapa? Kenapa kalian begitu kejam? Apa ini? Kenapa kau bisa sadar kembali? Suara ini, Pak Rahman. Pengkhianat. Seruku lantas mencekiknya yang berdiri di depanku, menatap wajahnya yang terlihat semakin menjijikan setelah tahu kebenaran tentangnya. Bagaimana mungkin? Kenapa kau bisa menyentuhku? Dan siapa kau? Kenapa kau mengenalku? Aku Randy. Randy. Di wajahnya tersirat rasa keterkejutan. Nyala. Tidak. Sosoknya menghilang bagai abu usai kucekik sekuat tenaga. Bukan hanya dia, tetapi mereka yang mengerumuniku tadi ikut hilang. Entah karena takut atau apa, aku tidak tahu. Ayo, ajak seseorang yang tiba-tiba muncul di samping kananku. Bang Randa? Kau tadi cukup keren. Dia tersenyum. Ayo, selamatkan mereka sekarang. Baik Bang. Dia menggenggam tanganku dan menariknya. Apa yang diucapkan Pak Rahman sebelum menusukimu tadi sepenuhnya salah. Jupri dalam keadaan kritis. Jika tidak keluar hari ini, dia selamanya akan berada di alam ini. Maksudnya, dia akan mati. Ingatlah, jangan sampai mereka tahu kau masih hidup. Apalagi tahu kalau kau ingin membawa sahabat dan ayahmu kembali. Bisa-bisa mereka melakukan hal yang serupa dengan arwah Pak Rahman. Kau mengerti? Pesan Bang Randa saat kami tepat berada di depan pintu kamar lantai atas. Kamar di mana Jupri dan ayah berada. Tetapi bukan hanya mereka saja yang berada di dalamnya.
Di balik pintu ini pun berkumpul para arwah tersesat lainnya. Baiklah, jawabku lantas mengangguk. Pergilah, setelah berhasil membawa mereka keluar, kembali ke sumur dan bawa mereka kembali ke alammu. Bang Randa kembali lenyap begitu saja, meninggalkanku sendiri berdiri di sini, di tempat yang selama ini ku cari. Ayah, Jupri, tunggu aku. Tangan kanan kujulurkan ke gagang pintu. Bismillah. Ucapku lantas membuka pintu secara perlahan-lahan. Udara dingin menerpa wajahku begitu pintu terbuka. Kamar ini tidak terlalu besar, tetapi bisa menampung banyak orang jika orang-orang tersebut berjongkok seperti yang mereka lakukan saat ini. Kuperhatikan mereka sekilas. Bagaimana mereka bisa terjebak di rumah ini? Aku pikir hanya anak muda yang iseng masuk untuk menguji nyali, atau para penjara yang berharap masih ada barang berharga di sini. Tetapi kenapa ada anak kecil? Bahkan ibunya, apa salah mereka? Ternyata rumor tentang rumah ini yang kudengar dari teman kantor dan Jupri benar adanya. Beruntung aku bisa keluar dengan selamat waktu itu. Mereka serentak menatap saat langkahku terdengar. Aku mencoba mengabaikannya. Tidak ingin melakukan kontak mata seperti sebelumnya. Sudah cukup tubuhku dirasuki oleh arwah penasaran seperti Pak Rahman. Kuedarkan pandangan mencari ayah dan Jupri. Dari awal masuk aku belum melihat sosok mereka. Tapi sepertinya tidak sesulit pikiranku. Satu orang bertubuh kempal di sudut kamar, duduk bersila menghadap dinding dengan kepala tertunduk. Dan seorang pria dengan rambut yang sudah memutih duduk di sampingnya, menekuk lutut, menenggelamkan wajah di antaranya. Akhirnya, perlahan aku melangkah mendekati mereka, melangkah di antara para arwah yang menatap tanpa jeda. Rasa takut tidak lagi kuhiraukan. Apalagi sosok arwah di sini semuanya masih utuh, tidak seperti arwah Pak Rahman dan arwah lain yang bersamanya. Apa karena mereka tidak mati dibunuh? Ayah, panggilku lirih sambil menepuk bahu kirinya. Tidak ada respon yang diberikan olehnya. Apa ayah tidak mendengarnya? Atau dia tidak sadarkan diri? Ayah, panggilku sekali lagi dengan volume suara yang kunaikkan dari sebelumnya. Masih tidak ada reaksi dari pria yang telah membesarkanku selama ini. Kupegang kedua pipinya yang terasa dingin, mengarahkan pandangannya ke wajahku. Bangun ayah, ini Randy. Berhasil, kelopak matanya berkedut, mencoba untuk membuka. Randy, bagaimana bisa? Apa ayah selamat? Tanyanya sambil memegang kedua tanganku. Ayah selamat, tetapi kita belum sepenuhnya bisa lega. Kita masih berada di alam mereka. Ayah melihat ke sekeliling, dia menghela nafas. Lantas, apa kita bisa kembali? Bibirnya bergetar kuat saat bicara. Kita bisa kembali, Randy tahu caranya. Ayah menoleh ke belakang, ke arah Jupri. Sepertinya Jupri tidak dalam keadaan yang bagus. Dari awal ayah di sini, dia tidak pernah menggubris panggilan ayah. Aku berjongkok mendekati Jupri. Jupri, panggilku. Benar, dia tidak merespon, sama seperti ayah sebelumnya. Kembali aku berjongkok di sisi kanan tubuhnya. Wajahnya terbenam di antara lutut, bertopangkan kedua tangan. Tidak ada sedikit pun pergerakan yang terlihat. Jangan bilang dia. Jup, bangun Jup, ini aku Randy. Aku minta maaf sudah membuatmu seperti ini. Bangunlah. Kuguncang-guncangkan tubuhnya, tetapi dia sama sekali tidak bereaksi. Semua salahku. Jika terjadi hal buruk kepadanya, akulah orang yang pantas disalahkan. Seandainya aku pergi sendiri, dia mungkin tidak terjebak di sini dengan keadaan seperti ini. Bangun Jup, kita akan keluar. Kau akan bebas. Tanpa terasa air mataku kembali membasahi wajah. Aku tidak tahu betapa cengengnya diri ini ternyata. Sejak berurusan dengan mereka, aku merasa seperti anak kecil yang tiada daya. Sama seperti saat semua kejadian di rumah ini bermula, ketika aku masih anak kecil yang tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan keluargaku. Bagaimana? Ayah bertanya. Aku menggeleng, lantas menyeka air mata di wajah. Apa Jupri sudah? Pak Rahman dan Bang Randa bilang dia dalam keadaan kritis. Apa aku terlambat? Jupri, dia bukan hanya membuat diriku yang tertutup menjadi orang yang terbuka seperti sekarang. Seandainya saja tidak ada dia, mungkin aku sudah mati saat itu, di mana aku hampir tenggelam di sungai saat ospek terakhir jurusan berlangsung. Ayo nyebur, perintah Bang Andi, seniorku di jurusan. Tapi Bang, gak ada tapi-tapian. Kau lihat, mereka semua berenang menyeberangi sungai. Tanyanya sambil menampar-nampar wajahku meski tidak kuat. Saya gak bisa berenang. Bang Andi dan beberapa senior lainnya tertawa mendengar ucapanku. Kamu anak mami, jangan banyak alasan, cepat nyebur.
Semua mata tertuju ke arah kami. Beberapa mahasiswa baru sudah berhasil menyeberang. Beberapa juga tidak ikut menyeberang karena tidak bisa berenang sama sepertiku. Masalahnya mereka wanita. Tidak ada mahasiswa lelaki yang tidak bisa berenang kecuali aku. Saya nggak mencari alasan bang. Kali ini biarkan saya tidak... Belum sempat aku menuntaskan ucapanku, Bang Andi sudah mendorongku hingga tercebur ke sungai. Terdengar suara tawa sebelum pada akhirnya hanya suara kecipak air yang terdengar di telingaku. Gelap. Aku tidak berani membuka mata. Dada sesak menahan nafas. Tubuhku bergerak panik. Tidak tahu harus melakukan apa. Sedalam inikah sungai ini? Apa tidak ada kayu atau sesuatu yang bisa kucapai? Dasarnya, di mana dasarnya? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang berkelebat di kepalaku saat itu. Aku membuka mata menatap jauh ke atas sana. Tidak satupun kulihat ada yang mencoba menolongku. Entah sudah berapa banyak air yang masuk ke dalam tubuh. Namun, sebelum mataku menutup kembali, terlihat sedikit bayangan seseorang menyelam ke arahku. Kau baik-baik saja? Tanyanya saat kami sudah keluar dari sungai dengan tubuhku yang terbaring di tanah. Terdengar para senior mulai sibuk mencari kotak bantuan pertama untukku. Siapa kau? Yang terlihat jelas saat itu hanyalah seorang mahasiswa bertubuh gemuk. Tidak segempal tubuhnya sekarang. Jupri, teman sekelasmu, kau tidak kenal? Tanyanya dengan raut wajah yang sepertinya kecewa. Maaf, aku... Sudahlah, kita masih mahasiswa baru. Wajar belum mengenal satu sama lain. Selanya lantas tertawa. Sejak itulah persahabatan kami terjalin. Dan perlahan, aku bisa membuka diri dengan pergaulan di sekitar. Tetapi tidak ada yang benar-benar berteman denganku sedekat Jupri. Dia sudah seperti saudaraku sendiri. Randy. Jupri, kau... Aku terkejut mendengar suaranya. Ini sungguh-sungguh kau, Ren? Ya, ini aku. Kau tidak kenal? Maaf, aku... Sudahlah, simpan tenagamu. Kita harus keluar dari sini terlebih dahulu. Kenapa sepertinya obrolan ini pernah terjadi? Aku menahan tawa mendengarnya. Aku senang kalian baik-baik saja. Aku tersenyum menatap Ayah dan Jupri yang kini sudah berada bersama aku. Kalian masih hidup? Terdengar suara seorang wanita bertanya kepada kami. Jangan menatap mata mereka. Pesanku dengan suara lirih kepada Ayah dan Jupri. Mereka mengikuti tanpa banyak tanya. Kalian mau keluar dari sini? Tanya arwah perempuan itu lagi. Aku dengan sangat hati-hati membalik badan dan menghadapnya tanpa menatap matanya. Dia arwah wanita yang kulihat bersama anaknya tadi. Kami sudah mati, hanya saja kami saling mengenal dan mengobrol sedikit. Dia memiringkan kepalanya. Kau bohong. Tidak, kami tidak. Aku hanya meminta kalian untuk membawa anakku. Mungkin dia masih bisa selamat. Dia mendorong tubuh anakku yang masih kecil ke arahku. Mungkin seumuran denganku saat peristiwa di rumah ini terjadi. Aku tidak tega melihatnya. Seandainya saja mereka baru masuk akhir-akhir ini, mungkin masih bisa aku bantu. Tetapi aku tidak tahu sudah berapa lama dia berada di sini. Bawa anakku! Teriaknya membuat udara yang sebelumnya dingin menjadi panas membara. Aku yang penasaran dengan apa yang terjadi mencoba mencuri-curi pandang. Terlihat pupil matanya berubah menjadi merah, membelalak, dan hampir keluar dari rongga matanya, membuatnya mengembang di udara. Lidahnya terjulur panjang keluar dari mulutnya yang dijajari gigi berwarna hitam. Melihat dari penampakan ibunya, sepertinya tidak ada harapan bagi anaknya. Teriakannya membuat yang lain ikut berdiri dan menatap kami dengan tatapan penuh benci. Gawat, ayo berdiri, pintaku kepada Ayah dan Jupri. Aku dan Ayah sudah berdiri, tetapi Jupri masih berjongkok. Lagi-lagi sepertinya rasa takut tengah menguasainya. Jupri, ayolah, kali ini kau harus berani demi ibumu. Ibu? Dia menantimu kembali, Jup. Menantimu berhari-hari di teras rumah kalian. Jangan buat penantiannya jadi sia-sia. Ucapanku berhasil membuatnya tergerak. Dia berdiri, lantas memegang bahuku tanpa menoleh ke sekitar. Bawa aku kembali, Ren. Pintanya dengan suara bergetar. Bukan karena rasa takut, lebih dari itu. Getaran suaranya menunjukkan keinginannya yang kuat untuk keluar secara hidup-hidup. Menunjukkan keinginannya yang kuat untuk bertemu dan berkumpul kembali dengan ibunya yang menantinya di rumah. Mau kemana? Jangan pikir kalian bisa keluar dari sini jika tidak membawa anakku. Seru arwah wanita itu lagi. Matanya liar menatap kami bergantian, dari kaki hingga kepala, lantas tertawa. Kalian pikir dengan menutup mata, kalian sudah aman? Ren, apa benar kata-katanya? Tanya Jupri terlihat sudah mulai khawatir.
Setidaknya mereka tidak bisa merasukimu jika aku menutup mata. Aku sendiri tidak menutup mata, tetapi tetap menjauhkan pandangan dari tatapan mereka. Bagaimana kami bisa keluar jika aku juga melakukannya? Jadi, ada kemungkinan mereka bisa melukai kita. Tangan Jupri yang memegang pundakku terasa mencengkram usai mendengar ucapan ayah. Aku tidak tahu apakah mereka bisa melukai kami secara fisik, tapi apa yang kulakukan ke arwah Pak Rahman sebelumnya membuatku berpikir, itu mungkin saja terjadi. Aku dapat menyentuhnya, bahkan menyekiknya hingga dia menghilang dari hadapan, karena sekarang kami berada di alamnya. Aku rasa mereka bisa melakukannya, ucapku dengan berat hati. Aku tahu perkataanku akan berdampak buruk bagi Jupri, tetapi dalam keadaan seperti ini, dia harus siap dengan apa yang akan terjadi, termasuk jika memang harus bersinggungan fisik dengan mereka. Sudah berbincangnya. Serak, serak, serak. Terdengar suara kaki diseret usai si wanita itu bicara. Kami mungkin tidak layak kalian tolong, tetapi kenapa tidak mencoba menolong anaknya? Seorang kakek-kakek yang terlihat lebih tua dari Pak Rahman angkat bicara. Aku tidak tahu harus tetap menjaga tatapan mata dengannya atau tidak, walau bola matanya sudah tidak ada lagi di tempatnya. Tolonglah cucuku, bukan kematian seperti ini yang kami harapkan. Kami hanya gelandangan yang menumpang berteduh sebentar, tetapi malah berakhir di sini. Itu mustahil. Seandainya bisa, aku pasti akan menolongnya, walau dia bukan manusia sekalipun. Tetapi itu mustahil. Tidak ada yang dapat menghidupkan kembali manusia yang sudah mati. Hanya Tuhan yang mampu. Kenapa? Tanyanya lagi. Bukankah si gendut dan si tua itu juga sudah masuk ke dalam sini? Untuk apa kau membawa mereka keluar jika mereka tidak dapat hidup kembali? Geraman dari arwah lainnya terdengar usai si kakek bicara. Sepertinya mereka semua benar-benar belum tahu. Karena ada batas waktunya. Ada batas waktu antara kalian masuk dan keluar. Batas waktu? Tanya arwah wanita yang tiba-tiba sudah berada tepat di hadapanku. Dia mencoba menatap mataku, tetapi masih dapat kuelak. Bau tubuhnya membuatku sulit untuk bernapas, apalagi berbicara. Apa maksudnya dengan batas waktu? Jawab! Aku tidak dapat menahan isi perutku lagi. Bau yang keluar dari mulutnya saat berteriak di depan wajahku lebih buruk dari bau tubuhnya. Seakan mengerti, dia mundur memberi jarak kembali. Kenapa, Ren? Mereka, apa yang mereka lakukan kepadamu, Ren? Sambung Jupri. Kalian tidak mencium bau busuk. Ayah pikir itu hanya bau busuk yang biasa kami hirup selama di sini. Betul, Ren, timpal Jupri. Memang benar, begitu masuk ke dalam kamar ini, bau busuk sudah tercium, tetapi yang barusan tidak dapat kutolerir lagi. Jadi, apa maksudnya dengan batas waktu? Ulang si kakek menanyakan hal itu kepadaku. Aku belum paham sepenuhnya, tetapi semakin lama kalian berada di sini, di alam mereka, maka semakin besar juga peluang kalian tidak bisa kembali. Apalagi jika kalian sudah bisa berubah menjadi sosok mengerikan seperti saat ini. Mereka terdiam, saling tatap, dan mulai terdengar tangisan di antara mereka. Begitu? Tanya si kakek terlihat kecewa. Seperti itulah. Jadi walau kau membawa cucuku, dia tidak akan bisa hidup lagi. Betul. Suara tangis bertambah di seisi kamar. Tidak terkecuali si arwah wanita, hanya si kakek yang tidak menangis. Red, kau membuat mereka menangis. Apa tidak masalah? Aku tidak tahu. Tetapi sudah semestinya mereka harus tahu. Ayah setuju denganmu, Ren. Bukan salah mereka berada di sini, dan mereka berhak tahu kebenarannya. Kalau begitu, setidaknya bawalah kami keluar dari sini. Kami tidak ingin menunggu waktunya. Dia memanggil di dalam sini. Di sini rasanya sudah seperti neraka. Kau pun pasti setuju, bukan? Neraka. Walau aku belum pernah memasukinya, tapi sepertinya kata-kata itu cocok untuk menggambarkan keadaan rumah ini. Di alam ini, apalagi yang berkuasa adalah arwah Johan si penjahat itu. Bukankah kalian bisa pergi ke dunia luar dengan bebas? Apa kalian juga belum tahu itu? Arwah ayah, ibu, dan Bang Randa bisa keluar dan masuk begitu saja, termasuk arwah Johan. Tetapi kenapa mereka yang berada di sini tidak melakukannya? Kami takut. Aku tidak menyangka mendengar jawaban seperti itu yang keluar dari mereka. Takut dengan siapa? Si Gendruwo. Gendruwo? Dia, Ren, maksud mereka adalah dia. Seru Jupri lagi dengan tangan bergetar hebat. Dia? Arwah yang menarik ayah,
Jupri dan mereka semua yang ada di sini. Timbal ayah menjelaskan. Si Johan. Menambahkan sosok si Johan memang mirip dengan makhluk bernama Gendruwo. Tetapi bagaimana bisa? Bukankah dia awalnya manusia? Jadi dia yang kalian takutkan? Si kakek mengangguk. Keluar dari kamar ini saja, kami tidak berani. Tiba-tiba saja terlintas di benakku sebuah ide yang mungkin gila, tetapi dapat membalikan keadaan. Jika aku dapat membawa kalian keluar, apa yang akan kalian lakukan sebagai balas budi? Ren, kau gila. Apa yang kau pikirkan, Ren? Ayah pun penasaran dengan ucapanku. Kau ingin apa dari kami? Apa kami masih berguna bagi manusia sepertimu? Tanya arwah lain yang perutnya berlubang dan membusuk. Cukup, Ren. Tidak perlu membawa arwah penasaran. Untuk apa? Aku paham apa yang Jupri pikirkan. Tetapi untuk keluar dengan selamat dari sini, ide gila ini harus kulakukan. Apalagi untuk memberi pelajaran kepada arwah Johan, si Gendruwo sialan itu. Percaya padaku, ucapku yakin. Jupri menghela nafas panjang. Baiklah, aku percaya kepadamu. Kulihat raut wajah pria yang menyelamatkanku dulu, dan kini saatnya aku yang menyelamatkan dia. Bagaimana ayah? Lakukan, serunya lantang. Aku tersenyum karena mendapat kepercayaan dari mereka. Entah benar atau tidak yang kulakukan saat ini, tetapi perjanjian di antara aku dan mereka sudah terjalin. Perjanjian yang bisa saja membuat kami selamat atau malah membuat kami tamat. Di depanku terpampang sumur tua tempat di mana aku masuk ke alam ini, dan tempat kami akan keluar saat ini. Ya, kami bukan hanya ayah, Jupri, dan aku. Kalian siap? Tanyaku sambil menatap ayah dan Jupri, juga puluhan arwah yang berdiri di belakang. Kami siap, seru si kakek mewakili arwah lain. Kau gila, Ren. Kalian berdua sama gilanya, jika tidak, kita tidak akan berada di sini sekarang. Timbal Anya lantas tertawa. Aku menggenggam tangan ayah dan Jupri erat, tidak ingin ada yang terpisah lagi seperti sebelumnya. Memastikan kami kembali bersama. Ayo, kita keluar dari neraka ini. Kami melompat ke dalam sumur bertiga, aku, ayah dan Jupri. Sementara di belakang para arwah ikut membayang. Semoga rencanaku berhasil. Habib, seruku saat tiba di tempat sebelumnya. Tempat di mana Habib menghadapi arwah Johan. Mereka menoleh bersama ke arahku. Kamu berhasil? Tanya Habib dengan napas sedikit ngos-ngosan. Sepertinya arwah Johan memang sulit untuk dihadapi oleh Habib sendiri. Aku mengangguk. Raut kelegaan nampak di wajahnya yang pucat. Alhamdulillah, di mana mereka sekarang? Sudah bersama Mala. Saya mengantar mereka ke mobil Mala di depan rumah saat berhasil keluar. Kau bahagia? Kau pikir semua ini sudah berakhir? Masih ada aku di sini yang akan menghabisimu. Suara teriakannya menggema di seisi rumah dan terdengar suara pecahan kaca setelahnya. Aku menelan ludah, mencoba terlihat tidak gentar dengan ancamannya. Entah kenapa rasa takutku kepadanya tidak berkurang. Setiap melihatnya tubuhku langsung gemetar. Istighfar nak, istighfar, seru Habib yang sepertinya tahu ketakutanku itu. Dia melangkah mendekat ke arah kami. Wujudnya sudah menjadi Gendruwo kembali, bukan manusia lagi. Hawa di sekitarnya terasa mencekam, seakan mampu membuat apapun yang berada di dekatnya takluk. Bib, bagaimana? Dia menghela nafas panjang. Dia jadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saya sedikit kewalahan melawannya sendiri. Bagaimana jika Habib tidak sendiri? Matanya membulat menatapku. Maksudmu? Aku lebih mendekat ke arah Habib. Dia berbisik lagi. Pancing dia ke belakang rumah. Saya ada ide, Bib. Merencanakan kegagalan kalian lagi. Tanpa disadari dia sudah berada di samping kami. Dia mencekik Habib dan mengangkat tubuhnya menjauh ke langit-langit rumah. Aku jatuh terduduk ke belakang, menatap Habib yang berada dalam cengkramannya. Apa yang harus aku lakukan? Pisaunya. Pisau, ya. Waktu itu Bang Randa memainkan pisaunya hingga dia melepaskanku dari cengkramannya. Aku bangkit mendekat dengan cepat ke arahnya setelah mengumpulkan sisa keberanian. Bola matanya yang merah liar menatap dan sebuah cengiran tergambar di mukanya yang mengerikan. Belum sempat menggapai gagang pisau di dadanya, aku sudah terlempar ke arah belakang karena tepisan tangan raksasanya itu. Wujud Gendruwonya memang sangat besar. Sulit untukku menghadapinya. Darah segar keluar dari mulutku, kepala sedikit pusing, pandangan mulai memudar. Jangan dulu mati, bisik arwah ibu di sebelah kananku. Ya, kau tidak boleh mati, Dek. Bang Randa tersenyum di hadapanku. Kalian?
Diamlah sejenak di sini, biar ibu dan abangmu yang menyelamatkan Habib, ucapnya lembut. Baik Bu, hanya mereka yang dapat kuandalkan sekarang. Dalam sekejap mereka sudah berpindah tempat dan berada di dekat arwah Johan. Ibu menarik kepalanya ke arah bawah dari belakang. Geraman keluar dari mulutnya. Bang Randa dengan sigap memainkan pisau di dadanya sekali lagi. Suara geraman arwah Johan semakin menjadi. Habib yang telah lepas dari cengkramannya menghampiriku. Kamu tidak apa-apa? Tanyanya dengan nafas memburu. Sakit, sedikit. Aku tidak mau Habib meminta untuk pergi dari sini, meninggalkannya. Dia bisa mati oleh Johan si gendruwo. Ayo, kita coba rencanamu. Jelaskan sambil jalan. Ucapnya lantas membantuku berdiri. Tapi ibu dan Bang Randa. Ibu, Bang Randa. Jadi benar mereka keluargamu? Ya, mereka keluarga saya, Bib. Habib sudah tahu. Habib terdiam sesaat, lantas menoleh ke arah belakang, melihat para arwah yang tengah berseteru. Dia menceritakannya kepada saya. Awalnya saya tidak percaya, tetapi kamu sudah meyakinkan saya sekarang. Pergilah, ibu hanya mampu menahannya sesaat, seru ibu tiba-tiba. Aku mengangguk, tidak ingin menyia-nyiakan bantuan mereka. Ayo Bib. Kami pergi meninggalkan mereka menuju ke belakang rumah dengan Habib yang memapahku untuk berjalan. Jadi apa rencananya? Habib bertanya. Menghabisi dia dengan bantuan mereka. Dahi Habib menggerut mendengarnya. Mereka? Maksudmu? Mereka sama seperti keluarga saya. Jawabku sambil berjalan menyesuaikan langkah kaki Habib. Langkahnya terhenti. Kamu membawa mereka keluar bersamamu juga? Apa kamu yakin? Sesungguhnya aku tidak yakin sepenuhnya. Tetapi aku pikir tidak ada salahnya mencoba. Saya yakin Bib. Habib menatapku lekat. Saya tahu jiwa kamu masih bersih. Dan itu yang mempengaruhi tindakanmu. Semoga saja mereka benar dapat membantu seperti dugaanmu. Walau sebenarnya makhluk seperti mereka tidak bisa dipercaya. Ceramah Habib. Aku tersenyum. Semoga saja. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.